Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala: ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi ini kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani sebagian dari aktivitas kehidupan kita. Dan Masya Allah, di antara sekian hamba-hamba Allah yang tengah beraktivitas di pagi ini, ternyata Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian, yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa diringankan langkahnya, dilembutkan hatinya, hadir di masjid ini untuk mempelajari sebagian dari tuntunan agama kita. Saya ingin bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga siapapun yang hadir pada saat ini mendapatkan karunia Allah seperti yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Kitabul Ilmi, nomor hadis 71, posisi paling kiri sebelah atas di kitabnya, riwayat Abu Hurairah. Perhatikan kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan." Siapapun yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala berubah menjadi orang baik. Kalimatnya menggunakan bentuk umum. Ismun mausulun yadullu 'alal 'amiyah. Huruf yang menunjukkan pada makna yang sangat luas. Jadi bisa mencakup laki-laki, bisa perempuan, bisa orang dewasa, bisa anak yang sudah baligh, bisa tua, bisa muda, besar ataupun kecil. Lihat kalimatnya. Man yuridillahu bihi khairan. Siapapun yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala merubah menjadi orang baik. Ya, mohon maaf, ini baiknya menurut Allah, bukan menurut manusia. Jadi kalau antum disebutkan di Lamongan sebagai orang baik, orang Ampel belum tentu menyebut Anda baik. Se-Surabaya menyebut Anda baik, orang Bekasi belum tentu mengenal Anda. Tapi kalau Allah sudah mengatakan Anda orang baik, maka semuka langit dan bumi akan berkata Anda yang terbaik. Nah, siapa orang baik ini? Ternyata kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika seseorang diinginkan menjadi baik oleh Allah, yufaqihu fiddin. Tanda pertamanya bukan diberikan dalam urusan dunia. Mohon maaf ya, kalau antum sedang mendapatkan misalnya peningkatan dunia, harta bertambah, kedudukan meningkat, tapi dalam saat yang bersamaan tidak memiliki ciri di hadis ini, itu menurut Allah belum tentu baik. Nah, saat seseorang diinginkan oleh Allah menjadi orang baik, maka ciri pertamanya yufaqihu fiddin. Dibimbing dia, diberikan dorongan, diringankan langkahnya untuk mau mulai memahami tuntunan ajaran agamanya. Jadi Masya Allah, di antara sekian orang yang sibuk tengah beraktivitas, ternyata Anda yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala, diringankan langkahnya, hadir di masjid ini untuk memahami sebagian dari ketentuan-ketentuan agama kita. Semoga tanda pertama ini sesuai dengan hadis yang disampaikan, bahwa Allah menginginkan kita semua yang berada di sini berubah menjadi orang baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saya bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga siapapun yang hadir di masjid ini, saat kita akan memulai kajian, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga keluar dari masjid ini sudah berubah menjadi dan memiliki sifat-sifat kebaikan yang ditetapkan dalam hadis tadi. Baiklah, karena waktu kita sangat terbatas, ya, dalam kesempatan pagi ini kita akan coba bahas satu materi yang dimintakan oleh teman-teman panitia kepada kami untuk dikaji, yaitu konsep pendidikan anak dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita bicara Al-Quran dan Sunnah, maka saya akan coba keluarkan dulu turunan-turunan konsepnya dalam Al-Quran. Kemudian nanti bagaimana keterangan Nabi-Nya terkait dengan ayat-ayat ini.
termasuk penjabaran para ulama. Baru di situ kita berikan penjelasan sesuai dengan konteks materi kita saat ini insyaallah. Baik. Saya coba tuliskan dulu, nanti dari situ baru kemudian kita redutkan kembali. Saya ingin pastikan dulu sebentar sebelum kita mulai. Suara saya bisa jelas? Lah, ya. Ada feedback enggak? Tidak ya? Baik, alhamdulillah. Bismillah. Saya coba cek dulu. Sebentar. Terlihat insyaallah? Kelihatan? Belum saya tulis ya. Bagaimana saya kelihatan? Saya belum nulis apa-apa, bagaimana saya kelihatan? Insyaallah. Cuma orang Lamongan yang bisa seperti itu ya. Belum ditulis sudah kelihatan. Insyaallah. Alhamdulillah. Baik. Konsep pendidikan. Insyaallah saya enggak hapus ya. Jadi kalau belum terlihat dengan jelas, nanti di akhir kajian Anda bisa salin ulang atau Anda bisa foto ya. Bismillah. Konsep pendidikan anak dalam Al-Quran. Saya turunkan dulu dalilnya. Satu, saat belum punya keturunan, Quran surah ke-19 ayat kedua sampai dengan ayat 11, posisi paling kanan sebelah atas sampai bawah. Ikhtiarnya Quran surah ketiga ayat 38 sampai 39, posisi paling kanan sebelah atas. Kemudian setelah mulai mengandung, Quran surah ke-7 ayat 189, posisi paling kiri sebelah atas. Anaknya mulai dilahirkan, Quran surah kedua ayat 233. Kemudian anaknya usia 2 tahun ke atas, Quran surah 31 ayat 13 sampai dengan 19. Anak mulai sekolah supaya cepat ingatannya, Quran surah 9 ayat 122. Supaya prestasinya agak meningkat, Quran surah ke-58 ayat 11. Supaya tidak terjebak dalam pergaulan bebas, Quran surah ke-49 ayat ke-13. Kalau ada yang suka bagaimana cara mengatasinya, Quran surah ke-4 ayat ke-4. Kalau terjadi kemudian pernikahan, Quran surah ke-30 ayat 21. Selanjutnya pembagian tugasnya, Quran surah ke-4 ayat 34, posisi paling kiri sebelah atas. Mulai menunaikan tugas Quran turunannya, surah kedua ayat 168. Kalau ingin sedikit lebih cepat, Quran surah kedua ayat 172. Kalau belum berangkat, rezekinya sudah ada, Quran surah ke-7 ayat 96. Kemudian istri mulai merawat juga anak-anaknya, kadang-kadang rewel, bagaimana mengatasinya, Quran surah ke-17 ayat 23 sampai 24, posisi paling kiri di pertengahan ke bawah. Kemudian teruskan agak cepat, kadang-kadang punya masalah, bagaimana cara mengatasinya, tingkat masalahnya di Quran surah kedua ayat 214, posisi paling kanan sebelah bawah. Solusinya di Quran surah ketiga ayat 142, posisi paling kiri sebelah atas. Kemudian terturunkan lagi cara bersabarnya, Quran surah kedua ayat 155 sampai 157. Kalau ada kebaikan, cara mensyukurinya, Quran surah ke-14 ayat ke-7. Sudah usia 40 tahun, masih ada orang tuanya, bagaimana cara memberikan baktinya, Quran surah ke-46 ayat ke-15, posisi paling kiri sebelah atas. Prototipenya, orang yang pernah praktekkan ini kemudian jadi berhasil, kita ambil yang bukan Nabi, bukan Rasul ya. Contohnya Quran surah ketiga Ali Imran ayat 35 sampai 37, posisi paling kiri di pertengahan sampai ke bawah. Kalau ini bisa dilakukan, maka ada tawaran untuk ke surga satu keluarga bersama anak keturunannya. Quran surah ke-52 ayat 21. Cara mewujudkannya bisa di Quran surah ke-51 ayat 15 sampai dengan ayat ke-23. Bisa juga Anda ambil surga yang lain, Quran surah ketiga ayat 133 sampai 134. Atau Anda ikuti yang paling puncak, Quran
surah ketiga ayat 31. Prakteknya di Quran surah ke-59 ayat ke-7. Pilihannya di Quran surah ke-33 ayat 21. Ini materi kita hari ini insyaallah. Pas sampai ujung. Baik. Jelas sampai sini?